Sekarang kita akan masuk ke mencoba ya program sederhana yang pertama, Visual Studio 2022. Ini sudah mulai proses. Microsoft Visual Studio. Kemudian saya klik Create New Project. Yaitu New Project. Kemudian dia akan melanjutkan. Nah, yang saya pakai ini adalah Windows Form Application ya. Yang kemudian Visual Basic. Kemudian saya klik Next ya di kanan bawah. Nah, kemudian saya tuliskan di sini ya program saya. Ya. Nah, program pesan ini ya, saya menjadikan judul pesan itu sudah pernah saya buat ya, tapi daripada terlalu banyak saya pikir saya pakai tetap nama ini ya, waktu kemarin mencoba program ini nanti akan muncul apakah ditindas atau tidak ya. Setelah saya klik kemudian saya klik create ya, nah ini ya langsung katakan yes. Jadi program yang lalu saya tutup ya, karena programnya sama sebenarnya saya mencoba dulu. Nah, sekarang dia memproses ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Creating project. Nah, mulailah dia masuk. Nah, dia sekarang lagi menyiapkan form satunya. Ya. Anda lihat tampilannya di sini adalah biru ya, berwarna biru. Ya. Aslinya dari pada waktu pertama saya install Visual Studio ini adalah dark, ya, hitam gelap gitu ya. Ya, bagus juga sebenarnya. Ya. Tetapi saya meminta mengganti warnanya menjadi blue ya, supaya mirip dengan Visual Basic yang Express ya 2010. Ya. Nah, sekarang tunggu prosesnya sampai formnya muncul. Ya. Nah, ini dia. Ini saya turunkan dulu ya pesannya ini ya, supaya tidak menghalangi. Ini formnya sudah jadi. Ada form 1. Ya, Anda perhatikan di sebelah sini ada toolbox ya, kemudian ada data sources. Ya. Nah, program ini adalah sebuah program sederhana yang hanya saya memakai hanya satu button. Ya, button itu adalah untuk eksekusi ya. Toolbox, saya lihat ada buttonnya nggak? Ini ada button ya. Saya klik button. Kemudian saya tanamkan di sini. Ya, bisa dipindahkan. Ya, kalau Anda ingin memperbesar ini, kemudian button ini akan kita ganti fontnya juga bisa. Anda lihat di propertiesnya button 1. Ya. Nah, untuk itu nanti dalam pembuatan program-program selanjutnya baru akan saya peragakan bagaimana mengganti fontnya. Yang saya ingin ganti button di sini adalah ya di propertiesnya ini. Ya, saya mencoba menggantinya dengan tulisan pesan. Nah, bisa ya pesan. Ya, Anda lihat di sini saya ketik pesan. Ya, begitu saya klik, begitu itu saya keluar dari properties langsung pesan ini tertulis di sini. Anda juga bisa mengubah form ini. Ya. Jadi properties ini ada form 1. Nah, form 1 ini akan saya berikan judul, bisa lihat. Terserah Anda mau bikin judul atau tidak, ya, tapi saya akan memperagakan namanya bisa diganti. Ya. Visualis program pesan. Nah, belum diganti di sini ya, program pesannya. Lihat kita form 1 belum diganti, begitu saya klik langsung program pesan muncul. Nah, yang akan saya buat sekarang adalah sebuah program sederhana di pesan ini ya. Di sini saya klik 2 kali. Ya, mudah-mudahan sama dengan Visual Basic 2010 ya. Oh sama, langsung dia muncul standar penulisan pemrograman. Ya, yang akan saya tulis di sini adalah MSG Box. Ini ya, ini ya. Standarnya ini ya. Kita lihat, saya klik 2 kali sehingga dia masuk standarnya. Kemudian saya masukkan apa yang akan saya munculkan.
Yang ingin saya munculkan adalah, apa salah ini ya? Oh ya, program pertama Visual Studio. 2022 itu ya, jangan lupa di di antara tanda petik ya. Selesai, mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya kembali lagi ke form 1 ya. Nah, sekarang saya mencoba untuk klik ini ya, start Windows tanpa debugging. Oh, ini pesan ini. Oke, saya start ya. Apa yang terlihat di sini? Nah, muncullah sebuah form di sini. Begitu saya klik di pesan, ya, akan muncul program pertama Visual Studio 2022. Ya, jadi muncul seperti ini. Ya. Ini adalah program yang sangat sederhana, menyampaikan pesan, ya, supaya itu ya. Baik, saya tutup dulu. Kemudian saya klik lagi ya, pesan. Ini, pesan. Ya. Muncullah, ini ya, muncullah program ini ya. Kemudian saya klik pesan ini, saya klik ya, dari hasil eksekusi program, muncullah tulisan program pertama Visual Studio 2022. Ya, oke. Jadi ini di sebelah kanan ini ada hasil debuggingnya ya. Jadi itu program kita yang pertama. Ya. Jadi ini adalah perkenalan untuk perkenalan program pertama sederhana Visual Studio 2022. Setelah kita tadi setelah tadi kita membuat program pesan yang pertama, contoh pertama, ya, dalam kita awal memakai Microsoft Visual Studio, maka kita sekarang mencoba membuat program contoh yang kedua ya. Itu programnya adalah program penambahan. Kita klik dulu ya, Visual Studio 2022. Kemudian kita klik Create a New Project. Nah, selanjutnya setelah kita terpilih di sini tentang Windows Forms Application, APP ya. Ya, kita klik Next. Itu kemudian kita berikan nama di sini ya. Program penambahan. Oke. Nah, program ini pernah saya pakai namanya, sehingga nanti kalau saya klik mungkin akan ada pertanyaan apakah dia ditindas atau tidak. Nah, create, nah ini pertanyaannya karena saya pernah buat, nama itu saya pakai tapi saya tindas ya. Tadi saya mencoba dulu. Nah, sekarang melakukan creating project. Nah, masih tunggu ya, formnya belum keluar. Ya. Nanti kalau formnya sudah keluar, baru kita mulai bekerja seperti biasanya. Sambil tunggu, sedang diproses. Loading Designer. Nah, formnya sudah keluar ya. Nah, di dalam form ini yang utama yang kita butuhkan itu adalah text box ya. Nah, text box itu ada dua label yang kita butuhkan. Kita butuhkan 3 text box. MNPPRS
T, ini dia text box ya. Kemudian saya tanamkan di sini. Nah, ini text box yang pertama. Ya. Kemudian saya butuhkan lagi sebuah text box. Saya harus buka lagi toolbox. Ya. Text box lagi, ya, saya tanamkan di sini. Ya, tujuannya adalah karena penambahan ada dua bilangan. Ya. Kemudian di text box yang terakhir saya butuhkan lagi adalah untuk hasilnya ya. Hasilnya di sini. Nah, saya turunkan dikit. Ya. Kemudian saya memakai label. Ya. Panggil toolbox lagi, saya memakai mencari label. HIJKL ini label. Ya. Saya letakkan label itu di sini. Ya. Nah, kita lihat ini label di propertiesnya ini ada label 1. Nah, label 1 ini saya ganti namanya, ada teksnya sih. Ganti namanya menjadi tanda plus. Ya. Nah, kita lihat di sini akan ada tanda plus. Ya. Bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian di sini saya pakai label lagi di sini. Ya. Ke toolbox, saya pakai panggil label lagi. Ya. Ini hanya untuk ya, untuk tampilan aja. Kemudian label 2 ini di properties saya ganti menjadi lambang sama dengan. Ya. Jadi saya letakkan di sini supaya proporsional. Nah, ini semua adalah yang akan kita pakai ya, bilangan pertama tambah bilangan kedua sama dengan hasilnya. Ya. Nah, untuk itu ya kita juga membuat label di sini, ya, label untuk anunya ya. Jadi label untuk judulnya, saya buat lagi label di sini. Ya. Judulnya adalah program penambahan. Ya, saya tulis ya, program penambahan. Ya. Setelah saya klik, muncullah tulisan program penambahan di sini ya. Baik, oke. Nah, sekarang saya akan mengganti fontnya ya. Nah, sekarang kita mulai belajar mengganti fontnya ya. Supaya font. Nah, ini dia fontnya ya. Klik di kotak kecilnya, muncullah font di sini. Saya ingin menuliskan suatu tulisan yang besar, ya. Fontnya itu saya pilih misalkan 48. Oh, terlalu besar. Ya. Saya ganti lagi fontnya di sini 28. Oke, lebih kecil. Ya, proporsional ya, masuk di dalam ruangan ini. Ya. Nah, ini tetapi harus ada programnya. Bagaimana melakukan programnya? Ya, jadi harus menuliskan ekspresinya ya. Kita cari yang disebut dengan button. Nah, button kita tanamkan di sini. Ya. Tadi toolbox button. Nah ini. Ya. Kemudian saya ganti namanya menjadi misalnya hasil. Ya, atau eksekusi terserah. Ya, saya tuliskan hasil. Ya. Ini kurang A ya, hasil. Setelah saya klik, tertulis hasil di sini. Nah, bagaimana programnya? Programnya saya sudah siapkan ya. Tadi untuk memasukkan programnya, kita ketik hasil ini 2 kali. Nah, ini adalah dasar programnya, akan kita isikan di bagian yang kosong ini. Ya. Apa isinya? Ya. Saya mencoba membuka itu ya, program yang sudah saya siapkan. Nah, program yang sudah saya siapkan, saya copy. Ya. Copy kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini kan sudah saya siapkan.
Saya tulis, oh nggak bisa paste, oh ada paste. Itu programnya. Ya. Jadi saya sudah membuat textbox 1, textbox 2, hasilnya akan di textbox 3 yang saya buat. Ya. Dan ini adalah program yang saya sudah buat. Ya, coba kita lihat, kita eksekusi, ya, apakah dia sesuai atau tidak ya. Nah ini program penambahan. Ya, mudah-mudahan berhasil karena ini saya mengambilnya dari Visual Basic 2010 ya. Ya, perintah-perintahnya mudah-mudahan sama. Ya, agak lama ya ini prosesnya ya. Ternyata tidak ada error. Nah, tadi sudah muncul tapi saya klik sehingga tidak terlihat. Nah, ini processing. Nah, saya stop dulu. Nah ini dia. Mudah-mudahan ini benda, oh bukan. Saya close dulu. Nah, ini dia. Ya, agak rumit ya, ada ya, agak mikirnya. Ini adalah untuk bilangan pertama. Ya, misalkan saya memilih 78, ya ditambah misalnya di sini 87. Ya, kita klik hasilnya 165. Jadi ini adalah program sederhana yang kita pakai untuk membuat suatu program penambahan. Ya, baik, saya stop programnya. Ya, sudah jalan lagi ini ya. Nah, sekarang kita lihat terlalu kecil ya ini ya. Terus bilangannya di tepi. Ya, nah kita coba menganukan ke fontnya dulu ya. Font lagi. Ya. Kita perbesar fontnya. Kemudian mana tadi? Untuk label 1 saya perbesar menjadi 18 misalnya. Nah, oke. Terlalu besar kayaknya ya. Tapi tidak apa-apa. Kita buat semua ini sebagai contoh aja ya. Nah, kita perbesar menjadi atau 16 saja ya. Nah, kita lihat ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita coba aja. Nah, misalkan ini hanya untuk bukti, ya, misalnya kita ingin membuat menjadi lebih bagus ya. Nah, yang kecil ini label ini juga asalnya diganti, ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh aja. Ya. Sebenarnya untuk panduan sebaiknya di atasnya ini diberikan ya, bilangan pertama, bilangan kedua, terus hasilnya misalnya. Ya. Tapi kita coba dulu ini. Ya. Eksekusi dulu. Nah, ini ya. Kita masukkan di sini bilangan pertama adalah belum ya. Bilangan pertama adalah misalkan 78. Lumayan agak besar. Ya, kemudian di sini kita tuliskan 87. Ya, jadi fontnya tidak sama ya besarnya, tapi hanya sebagai contoh aja ya. Ya, kemudian kita klik hasilnya. Hasilnya adalah 165. Ya, demikian. Nah, kemudian saya sedikit memberikan contoh ya. Bagaimana kita memberikan label di atasnya ini? Ya, kita klik label di toolbox ya. Toolbox kita cari label EFGHIJL label. Ya. Nah, kemudian saya letakkan label di sini, di atas ini saya tuliskan bilangan pertama. Ya, label 4 saya tulis bilangan 1. Nah, maksudnya angka pertama ya. Nah, bilangan 1 supaya mudah anukan. Itu aja ya. Kita terserah kita mau buat apa ya. Tapi misalnya membuat dia lebih mudah dilihat ya. Kemudian yang kedua label 5 saya tuliskan bilangan kedua. 2 ya.
Selesai. Kemudian saya berikan label lagi di sini. Ini contoh aja ya. Label. IJK ini label lagi. Ya, saya berikan ini, saya pindahkan kemari. Hasil. Ya, label 6 saya tuliskan di sini. Hasil. Ya, atau hasil penambahan. Kita taruh sedikit di tengah. Ya. Nah, sekarang kita eksekusi. Klik. Nah, ini muncul ya, program penambahan. Ini bilangan pertama, bilangan kedua, ya, ini hasil penambahannya. Kita lihat di sini, ini sudah saya perbaiki semuanya, artinya diperbaiki. Saya mencoba membuat form ini ya, terlihat apa ya, ada penjelasan-penjelasannya, sehingga ya kelihatan sedikit baik gitu ya. Seperti contohnya ini ya, form 1 tertulis di sini, saya ubah ini ya jadi program penambahan. Ya, kita lihat di propertiesnya ini, ya, form 1 ini ya, tulisan program penambahan ini saya ubah ya, lihat di sebelah kanan ini ya, program penambahan, ya, tambah maksudnya. Ya. Kemudian tadi kan ini label ini, kan fontnya kecil. Ya, ini label ini label berapa ini ya? Label 3. Ya. Label 3 ini fontnya saya ganti juga. Ya, kalau Anda lihat di properties ini F font ya. Nah, ini font ya. Fontnya saya pilih sebentar ini saya buka windownya ini. Klik windownya. Ya, window kecil tadi, kemudian saya pakai font ukuran 20, kemudian bold. Ya, jadi supaya kelihatan lebih jelas. Kemudian ini bilangan 1 ini adalah label 4. Ya. Kemudian ini tetap fontnya ya. Fontnya di sini adalah 9 poin ya. Ukurannya 9. Bilangan 2 juga. Ini ada label 5. Kemudian hasil ini adalah sama ya, label 6. Ya, hasil label 6, fontnya juga sama. Ya. Nah, label satunya apa? Ini tambah ini. Ya. Ini saya ganti. Ya. Tadinya tulisannya adalah label 1, ini label 1 ya. Label 1 saya ganti. Ini fontnya 14 ya, saya besarkan ini. Ya, fontnya 14 sama dengan ini label 2 ya, label 2 ini label 2 ya. Ini fontnya juga 14 ini ya, kita lihat di sini 14. Ya. Kemudian untuk text box, nah, text box juga saya perbesar ini ya, ini 14 poin juga. Ya, ukuran 14. Ya. Hasil ini juga kelihatannya juga, hasil juga saya pakai 14 ya. Hasil ini button ya. Di properties terlihat bahwa ini button. Ya. Jadi supaya terlihat bagus, saya buat seperti ini. Terserah Anda, kalau Anda mau membuat apapun, bisa mengganti warna pun bisa. Tulisannya berwarna apa, kita lihat di propertiesnya ya, button apa, nah, ini kebetulan button ya. Itu ada, ini ada ya. Ada font color ya, for color ya. Apa anu depannya ya. Jadi dicoba sendiri apa kira-kira seperti itu ya. Nah, sudah kelihatan seperti ini. Kalau tadi ya kecil-kecil kan anu ya, sepertinya kurang bagus ya. Nah, ya sedikit. Nah, sekarang kita coba running ya. Di sini kita start. Ya, tulisannya start without debugging. Pokoknya start aja gitu ya. Tekan start. Nah, muncullah ini adalah hasil dari hari kita ya. Ini adalah hasil dari uh, form kita yang kita sudah bentuk ya. Ini sudah di run. Kita bisa isi ini ya. Oh ya, saya lupa ini juga saya taruh anu ya di tengah ya. Jadi supaya tidak apa bilangannya tidak di tepi gitu ya. Misalkan saya di tempat memberikan angka 56 ya. Dia posisi di tengah.
Ya, kemudian yang kedua ini juga posisi tengah, ya. Misalkan 67. 67. Ya. Kemudian saya klik hasil, ya. Klik hasil, nah hasilnya ini di belakang adalah 123. Ya. Saya tutup dulu ya. Misalnya ini tadi bilang 1, bilang 2, plus ya ini yang semua ini fontnya 14 semua, ya. Supaya jangan tanda tambah atau sama dengan lebih kecil gitu ya. Jadi lebih kecil fontnya, ya, sehingga kelihatan kurang bagus. Kita coba sekali lagi ya. Belum klik hasil ya. Oh ya, kita lihat ini ya, programnya. Nah ini, ya. Ini adalah yang saya selipkan ya. Ini yang saya selipkan. Ini sudah saya siapkan, ya. Nah, kalau saya siapkan, saya kan menyebutkan di sini mengisi nomor 1 saya deklarasikan nomor 1 dan nomor 2, ya. Dan hasil ini adalah angka hasilnya tambahan tadi itu adalah single, ya. Kemudian nom 1 itu berupa teks, ya, yang saya masukkan di text box 1, ya. Jadi jangan salah ya. Kalau dimasukkan text box 1 di ini ya, itu harus text box 1 ini. Ya, ini text box 1 kita lihat. Nah, betul ya? Text box 1. Dan ini adalah text box 2. Dan ini harus cocok dengan programnya tadi. Ya. Kalau nggak cocok, nggak keluar ya, berantakan dicari-cari itunya ya. Jadi nomor yang 2 ini yang adalah single itu di text box 2. Kemudian ada ekspresi, yaitu hasil sama dengan numerik 1 dan num 1 dan num 2. Ya, num itu number ya. Ya, text box 3 ya, berupa teks itu di text box 3, ya, text box 3 teks ini itu akan dicetak hasil, ya. Hasilnya berapa ini? Adalah single juga, ya. Oke, jadi ini adalah programnya. Tadi ya Visual Basic hanya menyiapkan di public class form dan end class itu aja. Kemudian kita sisipkan program ini ya. Ini ada private sub button ini. Ya, itu sudah disiapkan oleh Visual Studio ya untuk Visual Basic ini ya. Nah, kita coba run lagi. Itu debugging ini juga bisa ya, tapi dengan debugging. Ya, tapi kita ini terlihat ya. Ini judul programnya adalah tambah. Ya. Bisa run. Keluarlah ini. Ini adalah yang akan kita itu ya, yang akan kita pakai. Ya. Kalau Anda ingin membuat ini formnya lebih luas, lebih besar, ya. Jadi form ini diperbesar aja gitu ya, supaya nanti misalnya memenuhi seluruh ini ya, tidak terlihat cuman kecil di sini sehingga kelihatannya dia menjadi satu dengan dengan programnya, dengan formnya ya. Saya menulis angka 56, ini bilangan yang pertama. Bilangan yang kedua misalkan 102. Ya. Hasilnya adalah 158. Ya, itu. Tadi itu adalah untuk program penambahan yang sederhana ya. Oh iya, saya lupa. Kita coba sekarang kita debug lagi ya. Supaya ya, misalkan di sini saya menuliskan 56,7 ya, atau 56,7 ya, ditambah 11. Ya, hasilnya 67,7. Ya, artinya ini masih ada angka di belakang komanya ya. Ya. Misalkan angka di belakang komanya misalnya saya kira 2 gitu ya. 2 angka di belakang koma. Apa hasilnya kira-kira? Kita coba run lagi. Ya. 57,23 ya, ditambah katakan 11. Ya, hasilnya adalah kalau tidak berapa ini banyak di belakang ya. Jadi koma-koma ya, jadi 68 ya. Koma sebenarnya ini 23 ya. Tapi karena ini adalah yang disebut dengan single tadi ya. Singlenya itu adalah
uh, precision. Ya. Itu nanti kita lihat ya program-program yang akan kita pelajari apa sih maksudnya single dan sebagainya. Ya, kita belum masuk ke dalam statement yang Visual Basic gitu ya. Saya kira demikian ya.